Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana fi mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي الكريم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق به رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memastikan umur yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ala huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sekuat tenaga saling ingat mengingatkan. Mari sama-sama kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dengan saling ingat mengingatkan untuk mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bentuk ketakwaan itu adalah waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan salah satu bagian dari syiar-syiar Allah adalah masjid. Hari ini khatib menyampaikan khutbah yang berjudul keutamaan masjid. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat sujud. Ia adalah simbol penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang ruku, di saat seseorang sujud, ia merasakan bahwa seorang hamba tersebut menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang besar hanyalah Allah, yang mulia hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dibanggakan di dunia ini kecuali ketika ada ketakwaan di dalam diri manusia. Para hadirin, masjid adalah tempat di mana seseorang menyadari bahwa gelar jabatan yang paling agung dalam kehidupan ini adalah gelar hamba. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba dan benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah setinggi-tingginya gelar yang disandang oleh seorang hamba. Masjid adalah tempat di mana seseorang mendapatkan ketenangan. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam hiruk-pikuknya kehidupan dunia, di luar masjid kita mendengarkan percakapan-percakapan tentang dunia, tentang harta, tentang jabatan dan kedudukan. Maka ketika kita duduk bersimpuh di dalam masjid, kita mampu memaknai bahwa hakikat dalam kehidupan ini adalah ketika seseorang mampu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang lebih mulia yang menjadikan seorang hamba mulia kecuali ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat di mana seseorang menemukan makna kehidupan ini. Masjid adalah tempat di mana seseorang ketika ia berada di luar masjid, kadang permasalahan-permasalahan kehidupan silih berganti menggelayuti dalam kehidupannya. Saat di dalam kehidupan ini seseorang merasa tidak lagi ada pintu-pintu solusi yang terbuka, maka ketika ia bersimpuh di dalam masjid, ia akan kembali memaknai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu solusinya bagi orang-orang yang bertakwa. Senantiasa Allah bukakan pintu di saat di luar masjid, seolah-olah semua pintu-pintu solusi tertutup untuk menyelesaikan permasalahannya. Masjid adalah tempat di mana seseorang mendapatkan kasih sayang Allah. Kadang ada seseorang yang dalam kehidupannya begitu kelam, tidak ada dosa besar satupun yang tidak ia lakukan. Kadang ia melihat dirinya dengan pandangan yang sangat buruk. Kadang ia putus asa, apakah sholatnya diterima oleh Allah, apakah Allah akan merahmatinya, karena dosa-dosanya yang sangat menggunung, yang begitu luas, yang begitu dalam. Tak ada dosa satupun yang tidak ia lakukan. Akan tetapi ketika ia bersimpuh di dalam masjid, kemudian ia akan menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima apapun kondisi seorang hamba. Sebesar apapun dosa yang ia lakukan, setinggi apapun dosa yang ia lakukan, sekotor apapun sejarah kehidupannya, sekelam apapun kehidupannya, maka siapapun yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan senantiasa mendapati Allah menerima apapun kondisi seorang hamba. Ia akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafur, zat yang maha pengampun, adalah Tawwab, zat yang menerima taubat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dalam kehidupan dunia ini, kadang di luar masjid kita mendapatkan ada orang-orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keadilan, akan tetapi ia berputus asa mendapatkan keadilan manusia di dunia ini. Ketika ia bersimpuh di hadapan Allah di dalam masjid ini, ia kemudian menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Malikin Nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarrah, maka ia akan ditampakkan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarrah, maka ia pun akan mendapatkannya di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini karena ia bersimpuh di dalam masjid, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bersujud, berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua solusi-solusinya insyaallah Allah akan berikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid adalah rumahnya setiap orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah bertakwa, ia mempunyai rumah di mana ia tinggal bersama keluarganya. Ia mempunyai rumah di mana ia bermunajat kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu bukti daripada keimanan yang ada di dalam diri seseorang adalah hilir mudiknya dengan masjid. Idza ra'aita rajulan i'tada al-masjid fashhad lahu bil iman. Barang siapa engkau wahai Muhammad melihat orang, idza ra'aita rajulan i'tada al-masjid fashhad lahu bil iman,
jika engkau melihat seseorang hilir mudik pergi pulang ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya dari hadis ini, salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan masjid-masjid ini, menjadi umarul masajid, menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpatri dengan masjid. Apa maksudnya? Orang yang hatinya terpatri dengan masjid seolah-olah orang hatinya tertinggal di masjid. Jika kita pergi dari rumah, maka kita ingin kembali ke rumah bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan istri dan anak-anak kita, karena hati kita ada di rumah-rumah kita. Ketika kita menjadi orang-orang sab'atun yudhilluhumullah, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, adalah ia senantiasa memberikan perhatian yang besar terhadap masjid. Ia menganggap bahwa masjid yang ada di sekeliling rumahnya seperti rumah yang ia miliki. Ketika ia mendapati sesuatu ada yang rusak di rumahnya, maka pada saat itulah kemudian ia pergi memperbaikinya, mencari hal-hal yang bisa memperbaikinya. Begitupun ketika seseorang yang hatinya terpatri dengan masjid, ketika ia mendapati sesuatu yang rusak di masjid, mendapati sesuatu yang kotor di masjid, mendapati sesuatu yang perlu penanganan di masjid, maka seseorang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, ia merasakan bahwa masjid tersebut adalah rumahnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan salah satu ciri daripada keimanan itu adalah orang-orang menjadi aktivis masjid, orang-orang menjadi umarul masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kiranya Allah menjadikan kita termasuk golongan dari satu golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fasatadhkuruna ma aqulu fawwidu amri ila Allah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق به رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تعالى في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.